Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan membahas tugas akhir dari mata kuliah seminar perpajakan, yaitu analisis pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Studi kasus pada PT Diana Tekstil. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Dea Ananda BR Ginting, saya sendiri, dan kedua rekan saya yaitu Dia Lestari dan Domingus Kakak. Pemeriksaan wajib pajak merupakan salah satu upaya Direktur Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan yang memiliki kompleksitas dalam pelaporan perpajakannya. Di sini ada perusahaan PT Diana Tekstil yang dimana sebagai wajib pajak badan menjadi objek pemeriksaan untuk mengunjungi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan perusahaan tersebut. PT Diana Tekstil, sebuah perusahaan perdagangan tekstil yang berdiri pada tahun 2008 dengan NPWP 034579114522 dan beralamat di Jalan Mahoni nomor 34 Surakarta, menjadi sebuah subjek pemeriksaan pajak pada tahun 2018. Pemeriksaan ini dilakukan karena PT Diana tersebut melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh Badan tahun 2018 yang menunjukkan kerugian. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memverifikasi kebenaran klaim kerugian tersebut, meningkatkan pelaporan kerugian dapat mengakibatkan perusahaan tidak membayar pajak dan berhak melakukan kompensasi kerugian pada tahun pajak berikutnya. Laporan laba rugi PT Diana Tekstil periode 31 Desember 2018, perusahaan melaporkan total tentang pendapatan bersih dan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor dengan total biaya laba bersih operasional, dan berakhirnya tentang laba rugi sebelum pajak. Dan neraca per 31 Desember 2018 menunjukkan total aktiva dan total pasifa yang seimbang. Pemeriksaan ditemukan beberapa data dan transaksi yang memerlukan koreksi fiskal. Ada 2 transaksi yang belum tercatat, yaitu tentang pemesanan barang dari perusahaan dan penjualan kepada Pemkab Sukoharjo. Pada tekstil yang belum melaporkan deposito di bank COC di luar negeri dan penghasilan neto di Malaysia. Di sisi beban, perusahaan masih membebankan biaya angkut pembelian meskipun menggunakan perjanjian FOB destination. Terdapat bunga wesel kepada PT Karunia, salah satu pemegang saham, sebesar 350 juta dengan tingkat bunga 18% per tahun, yang lebih tinggi dari tingkat bunga sebesar 15% per tahun, sehingga perlu koreksi atas selisih bunga. Beberapa pegawai dari pihak lain belum dipotong pajaknya dalam PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Beberapa pegawai dan pihak lain belum dipotong pajaknya. Penghasilan tahunan itu tunjangannya transportasi dan Arifin Cahyo tentang akuntansi dan komisi penjualan kepada Haryono sebesar 700 juta. Pesanannya Lintang sebesar 750 juta, pembayaran kepada Hartanto, komisaris bukan pegawai, sebesar 900 juta, dan pembayaran ke Mr. Alex Hopkins, konsultan manajemen dari Inggris sebesar 350 juta dengan mencapai PPh pasal 28 tarif 10. Selain itu, biaya telepon dan internet termasuk biaya telepon seluler sebesar 500 juta.
Biaya pemeliharaan kendaraan termasuk biaya untuk mobil pribadi direktur sebesar 350 juta dan biaya BBM termasuk biaya BBM direktur itu sebesar 500 juta. Yang semuanya memerlukan koreksi. Sumbangan-sumbangan sebesar 2 juta termasuk sumbangan bakti sosial. Juga perlu disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Dalam biaya lain-lain ditemukan pembayaran PPN yang sudah dikreditkan dan juga harus dikoreksi secara langsung. Selanjutnya terkait aktivitas tetap yang biaya pengusutan PT Diana Tekstil tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan karena memiliki umur ekonomis yang berbeda, sehingga perlu dilakukan koreksi penyusutan untuk peralatan toko, kendaraan, dan bangunan. Salah satu kendaraan yang dibeli pada Oktober 2008 tidak mempunyai dokumen kepemilikan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi pengakuan beban penyusutannya. Selanjutnya, pendapatan sewa gedung merupakan sewa yang didapat dari penyewaan gedung dengan perjanjian di bawah tangan yang belum bermaterai, sehingga berpotensi ada biaya materai berutang. Perusahaan juga belum mencatat transaksi pembelian dan penjualan saham PT Indofood. Terakhir, perhitungan debt to equity ratio dari perusahaan menunjukkan nilai 5,1 yang mengidentifikasikan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi dan mungkin memerlukan perhatian khusus dari sisi perpajakan. Selanjutnya, berdasarkan temuan pemeriksaan ini akan dilakukan koreksi fiskal untuk menghitung ulang PPh badan yang seharusnya terutang jika dari pemeriksaan diperoleh laba, serta menghitung PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil pada tahun 2018. Selain itu, akan dihitung angsuran PPh pasal 25 dan transaksi yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil jika terbukti kurang membayar pajak serta biaya materai yang terutang dan cara membayarnya. Baik, jadi kesimpulan yang kami ambil dari pembahasan ini yaitu pemeriksaan pajak pada PT Diana Tekstil tersebut di tahun 2018 menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara laporan keuangan dan ketentuan fiskal. Berbagai koreksi fiskal, baik penambahan pendapatan, misalnya penjualan belum dicatat, deposito dan penghasilan luar negeri tidak dilaporkan, maupun pengurangan beban seperti termasuk biaya pribadi direktur dan penyusutan yang tidak sesuai, mengindikasikan bahwa perusahaan kemungkinan besar memiliki laba kena pajak, bukan kerugian seperti yang dilaporkan. Akibatnya, PT Diana Tekstil berpotensi memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi dan menghadapi sanksi administrasi. Terima kasih.